Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan aturan kelulusan ataupun pengisian formasi P3K tahun 2024. Setelah di informasi sebelumnya terkait dengan dua syarat utama untuk lulus P3K 2024 tahap 1 sudah kita bagikan ya sahabat-sahabat. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana cara pengisian untuk formasi, apakah perankingan dengan nilai tertinggi atau tidak, berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Informasi ini kita kutip dari keputusan Menpan RB 347 ya sahabat-sahabat, 348 dan 349 untuk P3K tahun 2024. Aturan kelulusan dan perankingan seleksi P3K 2024 ini wajib dipahami oleh sahabat-sahabat. Seleksi P3K tahun 2021 memang sedang berlangsung ya sahabat-sahabat, dan terakhir sekitar 4 atau 5 hari ke depan. Dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2024 atau 1 minggu ya, mohon maaf. Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan mulai dari 24 hingga 31 Desember 2024. Bagi peserta yang mengikuti seleksi ini, memahami aturan kelulusan dan perankingan sangat penting untuk meningkatkan peluang lolos. Ini yang perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat. Terkait dengan aturan telah dijelaskan resmi di Kemenpan RB nomor 347, 348 maupun 349 untuk semua P3K tahun 2024. Prioritas kelulusan P3K 2024 yang pertama yaitu prioritas kelulusan pada seleksi P3K yang perlu diketahui. Yang pertama, P3K guru dan bidan pendidik ini perlu dipahami. Guru yang telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi, mohon maaf, lulusan D4 bidang pendidik tahun 2023. Ini mohon maaf, ini redaksinya agak salah ya sahabat-sahabat. Guru yang telah lulus P3K atau ambang batas passing grade ya, lulus passing grade P3K pada tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi, lulusan D4 bidan pendidik tahun 2023. Yang kedua, XTK 2, mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2 memiliki prioritas kedua dalam seleksi ini. Dengan catatan bukan termasuk pada kategori 1 ya, bukan termasuk pada kategori 1. Tenaga non-ASN terdata di BKN. Tenaga non-ASN sudah tercatat dalam pangkalan data BKN. Ini juga menjadi prioritas ketiga. Selanjutnya, tenaga non-ASN aktif di instansi pemerintah. Tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah ini minimal masa kerja 2 tahun. Jadi minimal untuk 2 tahun ya sahabat-sahabat, atau termasuk lulusan PPG untuk formasi guru instansi daerah. PPG ini kalau sekarang namanya praja atau calon guru. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ini minimal 2 tahun ya sahabat-sahabat. Jika seorang pelamar tidak berhasil mengisi lowongan formasi penuh waktu, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ini catatannya untuk sahabat-sahabat. Ini untuk syarat bagaimana caranya untuk lolos P3K penuh maupun paruh sudah kita bagikan di video sebelumnya. Bisa dicek. Sistem perankingannya yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat. Sistem perankingan seleksi P3K 2024 ini yang paling penting untuk dipahami saat sahabat-sahabat mendaftar ya, ataupun setelah tes maupun mau tes. Perankingan dilakukan berdasarkan prioritas dan nilai total yang diperoleh dari seleksi kompetensi. Berikut adalah simulasi proses perankingan. Bagi sahabat-sahabat yang belum paham silahkan berkomentar. Bagi yang sudah paham silahkan membantu kawan-kawan yang komentar di bawah video ini nantinya ya sahabat-sahabat. Yang pertama, formasi jabatan. Misalkan ini misal ya sahabat-sahabat, tersedia 25 formasi untuk satu jabatan. Satu jabatan ya. XTK 2 ada beberapa peserta XTK 2 yang mendaftar dan lulus seleksi. Tenaga non-ASN terdata di BKN sebanyak 50 tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN juga mendaftar untuk jabatan tersebut. Lulus seleksi maksudnya lulus seleksi administrasi ya sahabat-sahabat ini. Terdapat 20 tenaga non-ASN yang tidak terdata di database BKN tetapi aktif bekerja di instansi tersebut dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun.
dicatat, tetapi aktif bekerja di instansi tersebut dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Dalam kasus ini formasi akan diisi sebagai berikut. Yang pertama, XTHK2 yang memiliki prioritas tertinggi akan diangkat terlebih dahulu. Misalkan ini saya tambahin ya sahabat-sahabat, biar mudah. Ini untuk lulusan passing grade, lulus PG tahun 2021 belum dapat formasi sejumlah 2 orang, misalkan seperti itu. Beberapa peserta XTHK2 yang mendaftar dan seluruh seleksi, ada, kita buat saja 4 peserta biar mudah. Ada 4 peserta ya sahabat-sahabat untuk XTHK2. Selanjutnya yang ketiga, 50 tenaga non ASN. Nah ini nanti pengisiannya adalah yang pertama untuk lulus PG tahun 2021, baru XTHK2 yang memiliki prioritas tertinggi yang akan diangkat terlebih dahulu. Jadi berapapun nilainya nanti akan diangkat dulu adalah yang lulus PG. Ini enggak tes lagi ya sahabat-sahabat, karena sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, dan itu nanti notifnya juga akan muncul di akun SSCSN masing-masing. Selanjutnya untuk sahabat-sahabat XTHK2 ini nanti berarti ini 2 orang masuk. Selanjutnya yang XTHK2 prioritas tertinggi terlebih dahulu, ini ada 4 peserta. Sisa formasi akan diisi oleh 15 tenaga non ASN yang terdata di database BKN dengan nilai tertinggi. Ini misalkan kalau angkanya 24 berarti 6 ya sahabat-sahabat, 6 formasinya 25. Berarti 25 kurangi 6, berarti masih ada 19. Peserta lainnya tidak akan lolos karena formasi sudah terpenuhi. Tidak akan lolos di sini, nanti akan masuk dipertimbangkan ke P3K part time. Yang menjadi catatan penting, perankingan P3K Guru juga memperhatikan pelamar yang telah lulus passing grade pada tahun 2021 namun belum mendapat formasi. Penentu kelulusan tetap berdasarkan kategori prioritas dan nilai total dari seleksi kompetensi. Ini bisa dicatat. Jadi misalkan kok untuk lulus PG, XTHK2 nanti nilainya di bawahnya untuk non ASN yang terdata di database BKN, tetap nanti akan di ranking dulu untuk XTHK2 karena prioritasnya lebih tinggi. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Memahami aturan kelulusan dan sistem perankingan P3K sangat penting bagi peserta yang ingin meningkatkan peluang lolos. Dengan mengetahui prioritas dan strategi seleksi, kamu dapat mempersiapkan diri lebih baik. Sebetulnya untuk informasi ini sudah kita bagikan beberapa bulan yang lalu ya sahabat-sahabat. Bisa dicek di kanal YouTube kita. Namun banyak juga yang belum paham sahabat-sahabat untuk aturan kelulusan dan perankingan seleksi untuk P3K tahun 2024. Segala informasi yang kita tampilkan ini berasal dari Permenpan RB nomor berapa tadi saya lupa, 347, 348 dan 349. Jadi segala informasi yang kita tampilkan ini berasal dari keputusan resmi dari Menpan RB. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Ada kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.